Alhamdulillah isu yang kita bahas kemarin sudah direspon oleh Mualim. Yan pipa ini pegawai Jakarta yang dia ke analisa pun teman-teman tu. Mualim sudah menyatakan bahwasanya kita akan segera membangun pabrik-pabrik untuk sterilisasi gas dari blok Andaman. Dan termasuk di dalam pernyataan Mualim juga yang membahas bahwasanya kita jangan sampai jadi penonton seperti Arun dahulu. Kita udah tahu dulu macam mana Arun, Mas Soeharto dulu. Kita jadi penonton terbaik. Sebenarnya kalau itu keluarnya dari kami masyarakat itu nggak masalah, cuman kalau keluarnya dari Bapak kayak kurang cocok. Karena kenapa? Harusnya Bapak tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu, karena harusnya Bapak sudah mengatasi ini semenjak dari awal sebelum isu ini mencuat. Tapi oke lah, kita clearkan itu semua. Terima kasih Bapak sudah merespon keresahan dari masyarakat, dari kami yang ingin Aceh maju di 2050. Tapi hari ini kalau kita bicara soal pernyataan Mualim yang mengatakan bahwasanya kita akan membangun pabrik-pabrik di Aceh untuk mengelola migas ini. Jadi ada pabrik yang perlu kita bangun di Arun atau di mana supaya anak-anak kita, adik-adik kita dapat bekerja. Sebenarnya gini, sebelum kita masuk ke pabrik, bagaimana regulasi ini bisa dulu dijalankan? Karena terlebih hari ini saya baru kemarin riset lagi dan katanya itu kepemilikan Aceh tentang laut itu cuma 12 mil. 12 mil dari lepas pantai. Ini gimana? Jadi jangan jauh-jauh kita bicara pengelolaan segala macam. Ini bagaimana? Dan ini tertera di dalam UUPA. Nah, ini kan juga harus di-clearkan terlebih dahulu. Itu satu. Yang kedua, kita bicara tentang pabrik sterilisasi. Siapa yang akan membangun? Jelas kalau kita bicara tentang APBA yang akan membangun tidak akan cukup. Satu pabrik untuk sterilisasi itu bisa sampai puluhan triliun. Jadi sedangkan kita cuma punya anggaran itu puluhan triliun juga, 11 triliunan lebih lah untuk APBD kita setiap tahun. Jadi kalau kita fokus bangun pabrik, itu masyarakat kita lapar, semua sistem kita lumpuh, nggak akan mungkin. Nah, tapi kalau ditanya apa Bang solusinya? Solusinya adalah kalau kita mau bicara tentang keacehan ya, anak Aceh itu di luar negeri punya perusahaan yang besar-besar, mereka punya kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Nah, jika pemerintah Aceh serius ingin mengembangkan Aceh, ingin membangun Aceh di 2050, yang harus dilakukan hari ini adalah bagaimana pemerintah Aceh bisa menggait para pengusaha-pengusaha Aceh yang ada di luar negeri untuk berani investasi di dalam Aceh. Karena kalau kita mau bicara investasi, sebenarnya di Indonesia banyak sekali yang ingin investasi ke Aceh. Tapi kan bukan orang kita. Uang pengen nak plung hal lain. Jadi dia bertawa lembab batah zaman. Jadi walaupun untuk gimana bagah bereh lampang, wadah tacok ngemok, menyeru pun mentang rubak set. Jadi tacok ngempul lain nanti ya kai plung luar alam. Jadi bermasalah alam di kemudian hari. Jadi yang harus dilakukan uronyo adalah oleh pemerintah Aceh, terkhusus oleh Mualim, adalah bagaimana bisa merangkul semua anak bangsa, anak Aceh yang ada di luar negeri untuk ditim investasi di Aceh. Dan bagaimana regulasi, bagaimana bisa menjamin hak-hak mereka supaya mereka percaya kepada pemerintah Aceh. Nah, ini yang harus dilakukan uronyo. Jadi, lon apresiasi kepada tim yang sampai Mualim. Alhamdulillah berarti apa yang kalian sudah sampaikan di video sebelumnya sudah sampai ke beliau. Dan adalah PR terbesar. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang Mualim bisa menggait putra Aceh yang di luar negeri. Kita sama-sama anak Aceh. Otomatis mereka pasti akan mau, tapi seberapa bisa mereka mempercayai kita? Kita yang memimpin hari ini, seberapa bisa mereka percaya kita? Seberapa bisa kita kasih mereka jaminan bahwasanya ketika mereka investasi di Aceh, mereka tidak akan mengalami hal apapun, tidak akan mengalami kerugian, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan sebersih-bersihnya. Karena terlebih hari ini kita tahu sendiri di dalam pemerintahan ini juga lagi alot-alotnya sekarang. Jadi untuk Mualim saya apresiasi dan semoga untuk proyek ini bisa terlaksana dengan segera. Dan jika kita bicara untuk membangun dengan APBA itu tidak akan pernah mungkin. Karena satu pabrik saja atau satu perusahaan sterilisasi aja bisa menghabiskan sampai 25 triliun rupiah.